Hai semua, di video kali ini masih tentang Cortex bagian 2 status PHMT suami istri. Nah, jadi kalau Bapak Ibu sudah berhasil login ke dalam Cortex, sudah mengisi pilih mau mengisi SPT, sudah masuk di dalamnya. Nah, kemudian terus itu nanti ada satu bagian yang berkaitan sama status perpajakan suami istri atau PHMT. PH itu pisah harta, MT itu melaporkan terpisah. Nah, waktu di induk SPT, ini saya juga ulangi lagi ya, ada tombol posting SPT. Nah, posting SPT ini kalau Anda klik, eh, harta hutang tahun lalu di SPT 2024 akan muncul. Kita nggak usah input ulang semua, cukup cukup diedit saja. Kemudian bukti potong itu akan muncul satu persatu, termasuk juga penghasilan. Cuma kalau penghasilan saya lihat kayaknya belum sinkron sama bukti potongnya. Nah, eh, kalau sudah itu Anda lanjut, ini identitas wajib pajak kan. Jadi Anda klik posting, bawahnya kan identitas wajib pajak. Nah, kalau Anda lanjut lagi, nanti isiannya seperti ini. Nick-nya kamu muncul otomatis, namanya sesuai nick, jenis ID-nya KTP. Basically sekarang KTP, NPWP itu sudah sama. Eh, ini nomor ID, nomor telepon, email. Nah ini dia, status kewajiban perpajakan suami dan istri, isi jika status adalah PH atau MT. Artinya kalau nggak ada PH MT, kosongkan. Nah, kamu pilih PH atau pilih MT, nanti langsung akan muncul NPWP daripada suami atau istri atau nomor KTP. Nah, dan itu otomatis. Dulu di DJP online nggak otomatis, ini sudah otomatis. Hati-hati, kalau suami istri sama-sama kerja yang ada potongan pajak PPh satu, saya pastikan akan terjadi kurang bayar. Nah, kalau perpajakan status perpajakan suami istri itu ada tiga macam. Ada KK, ya KK itu artinya eh, feeling saya sih kepala keluarga ya. Itu istri, misalnya suami istri menikah, istri sama suaminya ngurus semua suratnya sudah selesai ya, surat nikah segala macam. Kakak ya bawa kakak itu sama NPWP suami istri datang ke kantor pajak kemudian bilang mau gabungkan NPWP. Nah, nanti NPWP yang lama diserahkan, tunggu berapa hari, setelah itu si kantor pajak akan menerbitkan satu NPWP baru yang berupa gabungan suami istri. Itu kalau dulu saya prosesnya seperti itu. Sekarang sih katanya sudah bisa via Cortex. Saya belum tahu caranya. Tapi poinnya adalah dengan mengembalikan MPWP, diterbitkan satu MPWP baru. Kalau yang dulu namanya suami or istri. Sekarang dengar-dengar cuma keluar suaminya gitu. Atau di sistemnya keluarnya cuma suami. Nah, selanjutnya suami dan istri baru kasih MPWP ini ke HRD setempat. HRD setempat akan gunakan ini untuk potongan pajak setiap bulan. Nah, si apa namanya? Kalau suami biasanya nomornya masih sama. Jadi dia pakai nomor suami yang lama. Nah, kalau istri berarti nomornya hilang diganti jadi nomor suami. Ini itu idealnya dilakukan di awal tahun. Kenapa? Karena kalau kamu lakukannya di pertengahan tahun, nanti perusahaan mau hitung PPh kamu agak kerepotan. Karena kan dia pakai sistem. Sistemnya itu di tag mungkin ya per nomor NIK. Jadi misalnya si A istri gaji Januari September pakai NPWP A. Begitu ganti NPWP B, wow ini 3 bulan terakhir kok beda gitu. Bisa aja dia nggak accumulate dan menyebabkan nanti bukti potong pas bulan Desembernya error. Jadi bagusnya memang dari awal tahun. Nah, saya juga kemarin diinformasikan juga dari yang komen, terima kasih ya. Jadi kalau yang untuk 2025 ke depan kita bisa ajukan. Yang ke belakang gimana? Yang ke belakang minimal yang 2024 itu, sorry, maksudnya kan sekarang udah 2026. Bisa nggak yang 2025 kita backdate gitu? Rupanya masih bisa. Jadi kalau misalnya maksimal 31 Maret 2026, suami istri masih bisa mengajukan penggabungan NPWP sehingga penghasilan dia yang lama itu dianggap kakak ya. Tapi begitu statusnya MTPH, nah siap-siap gagal, siap-siap kurang bayar.
Nah, MT itu adalah istri punya MPWP sendiri, suami punya MPWP sendiri, dan karena nggak ngurusin, mungkin nggak tahu gitu ya. Jadi ya udah tetap jalan seperti itu. Kalau PH, suami punya MPWP, istri punya MPWP, dan mereka tahu bisa digabung, cuma dengan sengaja mereka itu mau buat perjanjian pisah harta. Nah, perjanjian pisah harta itu kalau orang kenal istilah dengan prenup ya. Prenup, jadi istilahnya kalau suami, istri nikah, ada perjanjian pisah harta, harta sebelum mereka menikah tetap milik masing-masing. Harta setelah menikah, nah itu juga secara aturan sih jadi harta bersama. Tapi somehow kalau ada perjanjian pisah harta, ibaratnya misalnya dulu sebelum nikah, si istri punya tanah 10 hektar gitu. Nah, kemudian tanah ini menghasilkan, walaupun penghasilannya diterima setelah mereka menikah, bisa dianggap tetap penghasilan si istri. Kurang lebih seperti itulah. Ya. Tapi intinya kalau suami istri mengajukan prenup atau perjanjian pisah harta, maka statusnya menjadi PH gitu. Nah, kalau di zaman DJP online ada lagi namanya HB, hidup berpisah. Ya, ini untuk orang yang sudah bercerai sih. Tapi ya kalau sudah bercerai ya sudah lapor masing-masing, nggak perlu isi PHMT lagi gitu. Otomatis si yang melapor jadi kakak. Nah, kalau kita pilih tadi di sini, kita pilih PH atau MT di sini, nanti di SPT Anda akan muncul lampiran L4. Nah, lampiran L4 ini kalau diklik seperti ini, eh, ini misalnya kalau saya mengakses sebagai suami, ini yang keluar. Nah, yang warnanya abu-abu ini supposed to be itu akan terisi secara otomatis. Jadi pada saat apa namanya, saya sudah menyelesaikan proses di SPT, supposed to be angka ini akan keluar sesuai dengan inputan-inputan saya. Nah, pasangan ini nanti diinput manual, baru nanti dia jumlahkan seperti itu, ya. Karena tapi beruntunglah kalian warnanya masih masih putih. Putih itu artinya diinput. Coba kalau warnanya abu-abu, itu muncul otomatis, kamunya yang pusing, nggak bisa kamu edit lagi. Kalau ini kan ibaratnya putih kita input sendiri, masih bisa diedit gitu. Nah, eh, saya kasih gambaran kenapa bisa kurang bayar gitu ya. Nah, contoh misalnya suami istri kerja kantoran gitu. Statusnya masih K0, artinya masih belum ada anak. Suami gaji 20 juta, terima THR. Istri gaji 10 juta, terima THR. Anggap nggak ada bonus. Nah, kemudian dari kantor memberikan fasilitas basic BPJS tenaga kerja, BPJS kesehatan. Nah, em, kalau misalnya suami terima gaji 20 juta, berarti kan setahun terima 13 kali gaji. 12 kali gaji kali Januari Desember sama satu kali THR, 13 kali gaji. Plus dia punya tanggungan asuransi. Jadi kalau dapat fasilitas asuransi dari kantor, itu dianggap penghasilan, itu bayar pajak. BPJS tenaga kerja itu asuransi, Bapak Ibu. BPJS, BPJS kesehatan itu asuransi. BPJS tenaga kerja juga ada asuransinya. Jadi kalau yang JHT, jaminan hari tua sama JP, jaminan pensiun, itu nggak dianggap fasilitas asuransi, itu tabungan hari tua kita. Tapi kalau JKK sama JKM, kecelakaan kerja sama kematian, itu asuransi. Jadi dengan simulasi ya, jadi contoh dia terima gaji 12 kali 20 tambah THR. Nah, BPJS Kesehatan tuh tarifnya 5%. 4% company bayar, 1% karyawan bayar. Cuma dia maksimal dari kalau nggak salah 2 kali UMR. Jadi kalau UMR-nya misalnya 5.600.000, 5,5 juta lah ya. Berarti potongannya cuma 4% dari 11 juta. Kalau gaji di atas 11 juta, pokoknya mentok di situ. Nah, BPJS Kesehatan itu perusahaan bayarin untuk kita itu 4%. Nah, 4% dikalikan 12 juta, di sini dia asumsinya 6 juta ya. Berarti eh, maksudnya maksimal maksimal tanggungan itu adalah 12 juta. Nah, itu perusahaan telah membayarkan premi asuransi untuk karyawan 5.700.000 dalam 1 tahun. Kemudian kalau misalnya kita mengalami kecelakaan kerja atau meninggal,
selama menjalankan pekerjaan itu kan dapat uang pertanggungan juga dari BPJS Tenaga Kerja. Itu juga ada premi asuransinya 0,24 dan 0,3. Nah, kalau yang BPJS Kesehatan 2 kali UMR, kalau tenaga kerja itu nggak ada. Biasanya dia sesuai. Kalau gajinya 100 juta, ya dari 100 juta, gajinya 10 juta dari 10 juta, gaji 5 juta dari 5 juta. Hanya jaminan pensiun yang ada limitnya sama kayak ini. Nah, jadi ini nilainya 576.720. Jadi total penghasilan tahunan yang seorang terima sebelum dipotong pajak itu bukan cuma gaji dan THR, tapi juga ditambahkan BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga Kerja. Jadi 267.056. Nah, kemudian waktu menghitung PPh pasal 21-nya, pertama ada biaya jabatan. Biaya jabatan 6 juta bisa dikurangin. Kemudian iuran yang karyawan bayar untuk jaminan hari tua, biasanya 2%, itu boleh mengurangi. Ya. Nah, 2%. Nah, kalau JHT ini sekali lagi dia nggak ada limit. Kalau JP yang ada limit, jaminan pensiun. Nah, eh, jadi 267 kurang 6 juta kurang 4,8 dapatlah 256,256. Nah, karena statusnya dia laporkan ke HRD menikah tapi anaknya masih belum ada, maka PTKPK 0 58.500. Nah, 256 dikali 58 dapatlah PKP, penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak ini 197 juta, baru dikalikan dengan tarif progresif sesuai dengan tingkatannya. Kalau nggak salah 0 sampai 60 juta nggak kena pajak, 60 sampai berapa kena 5% dan seterusnya. Nah, berdasarkan hitungan itu besaran pajaknya 23.600. Ini yang dipotong setiap bulan, yang kita terima gaji kan itu ada bukti potong pajaknya. Biasanya Januari sampai November nilainya sama, kemudian di bulan Desember itu baru bisa lebih besar lebih kecil, tergantung dia punya final berapa gitu. Nah, pada saat kita menerima THR juga biasanya bisa menyebabkan persentase potongannya besar. Nah, ini untuk yang suami. Jadi dia gaji grossnya segini, sudah potong bayar pajak 23 juta. Nah, kemudian istri juga sama gitu ya. Istri pada saat dia kerja di kantor itu juga kurang lebih statusnya seperti itu. Jadi gaji 10 juta misalnya. Gaji sama THR 130. BPJS-nya sekian. Nah, kemudian dia punya biaya jabatan, iuran ini sekian. Nah, kemudian dikurangi juga. Nah, ini kalau di istri, biasanya tergantung ketentuan di HRD masing-masing. Ada yang menganggap dia TK, tidak kawin, karena suaminya sudah K. Ada juga yang isinya K0. Ini basically no problem ya, karena itu tergantung kebijakan masing-masing perusahaan. Yang saya tahu sih, kalau suaminya sudah K0, harusnya di istrinya TK. Ya. Tapi it's okay lah. Ini nanti kalau pas digabung, itu akan kelihatan. Nah, baru penghasilan kena pajaknya berapa? Karena lebih kecil, bayar pajaknya 4.200.000 gitu. Kok jauh, Pak? Suaminya gaji 20 juta, bayarnya 20 jutaan, gaji istri gajinya 10 juta, bayar cuma 4,2. Ya karena kan ada rentang gaji. Makin tinggi gaji kamu, rate pemotongannya juga lebih tinggi. Nah, oke, seperti itu 42. Jadi istri sudah dipotong gaji, sudah dipotong pajak, suami juga sudah dipotong pajak. Nah, kalau status kamu PH atau MT, kemudian pas di lampiran yang tadi ini, pas kamu isi, ya, yang ini, suami kan udah isi keluar semua. Nah, istri itu nanti pas dia ngisi akan terisi seperti ini, ya. Nah, jadi eh, logikanya begini, penghasilan bruto suami 267, ya, dipotong sama BPJS, biaya jabatan sekian, istri juga sekian. Nah, kemudian kalau kamu ada nyumbang ke organisasi keagamaan, zakat gitu ya, boleh mengurangi. Cuma ada syaratnya. Zakat kamu itu mesti dapat bukti semacam bukti setoran yang nanti kamu bisa input di sistem. Eh, kita kan punya lima, enam agama lah ya. Buddha, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, sama aliran kepercayaan. Eh, ada begitu banyak lembaga keagamaan, tapi masing-masing itu cuma satu. Jadi lembaga itu kalau dia mau dapat semacam perlakuan sehingga kamu sumbang ke sana bisa mengurangi pajak penghasilan kamu, itu nggak sembarang ini. Kamu tetap harus mengajukan ke pemerintah dan setahu saya itu
nggak banyak sih gitu. Ya, jadi kebanyakan orang nol. Nah, dijumlahkan 383. Kemudian karena dia suami istri, kita pilih status MT ya, berarti K0 112,5. Jadi dia hitungannya suaminya K0, istrinya TK. Baru dapat angkanya ini. Bisa dikoreksi kalau saya salah ya. Nah, baru 383 kurangi 112, 270. Nah, jadi kan masing-masing bayar pajak. Tapi kalau misalnya yang income-nya cuma satu orang, 38 ini tambah ini, itu seharusnya pajaknya 36 juta. Nah, kalau di proporsional berdasarkan penghasilan suami dan istri, harusnya suami bayar 24,5, istri bayar 12,1. Nah, tapi kenyataannya kan suami bayarnya 23,6. Seharusnya bayar 24,5. Jadi dia ada kurang bayar. Istri juga nih. Istri seharusnya bayar eh, 12,1. Tapi berdasarkan potongan dari kantornya cuma 4,2. Nah, jadi selisihnya ya, jadi selisihnya suami harus bayar lagi kurang bayar pajak 878. Jadi pada saat dia selesaikan itu nanti dia harus bayar dulu 878.000. Kalau nggak dia nggak bisa lapor SPT. Istri lebih parah. Dia harus bayar 7.800.000. Kenapa? Karena potongan kantor baru 4,2. Nah, kok bisa begitu, Pak? Ya, karena begini. Kalau istri dengan gaji 10 juta, dia punya rate pajak mungkin 10%. Suami dengan gaji 20 juta, mungkin rate pajaknya 15% atau 25% gitu. Tapi begitu di combine, istri itu dia nggak bisa dengan 10% lagi. Dia mungkin harus ikut yang punya suami yang 15-25 itu. Nah, itulah yang menyebabkan terjadi kurang bayar gitu. Dan itu sekali lagi hanya terjadi kalau statusnya PH atau MT. Kalau statusnya kakak, ya kakak itu artinya istri nggak usah lapor lagi, cukup suami yang lapor. Penghasilan istri itu nanti dilaporkan di suami sebagai penghasilan kena pajak final. Artinya yang kantornya potong itu sudah selesai. Nah, seperti itu. Ya. Nah, jadi ini adalah hitung-hitungannya. Ya, kalau suami gajinya 20 gross, bayar pajak 800.000, ngomong-ngomong ya sudahlah gitu. Istrinya gaji 10 gross, and then tiba-tiba ada kurang bayar pajak 7,8 juta. Wah, itu mungkin eh, keributan perang Rusia-Ukraina juga kalah tuh sama keributan dalam rumah tangga. Siapa yang mau bayar? Bayarnya harus sekaligus lagi. Kalau kamu nggak bayar, kamu nggak bisa lapor SPT gitu. Nah, jadi itu menurut saya banyak orang yang saya tahu tidak membayarkan itu. Caranya gimana, Pak? Ya mereka kosongkan, biarin aja gitu. Nah, kalau Cortex itu kan dia bahkan sudah tahu suami atau istri kamu siapa. Dia juga bisa langsung detect nomornya. Otomatis orang pajak bisa hitung sendiri gitu. Jadi kalau misalnya suami istri nggak bayar, itu bisa jadi alasan untuk SP2DK dan meminta suami dan istri untuk membayar selisih kekurangan pajaknya. Nah, kalau DJP online itu dulu bisa kita kosongkan. Kalau di sini, I don't know ya, karena saya lihat masih semi manual. Artinya dia tidak muncul pendapatan istri, dia tidak apa, dia cuma eh, dikosongkan aja seperti itu. Ya. Nah, kalau misalnya ini sifatnya otomatis, menurut saya yang suami istri kerja itu akan jadi sasaran empuk untuk orang eh, kurang bayar gitu. Eh, jadi orang pajak punya alasan untuk meminta kamu membayar lebih. Dan memang sah sih, memang harusnya kamu bayar. Nah, satu-satunya cara kalau kamu nggak mau bayar adalah statusnya kakak. Kalau kamu pilih statusnya kakak, kamu nggak usah pilih PH atau MT, lampiran L4 juga nggak muncul, dan itu tidak terjadi kurang bayar. Penghasilan istri sama harta istri, utang istri, semua dilaporkan di SPT suami. Jadi istri tidak mengisi konteks lagi gitu. Eh, ini juga challenging gitu loh, karena tidak sedikit orang yang saya tahu, apalagi yang hartanya lumayan, itu terbuka sama suami istrinya. Jadi suaminya tidak terbuka ke istri duitnya berapa, istri juga nggak terbuka ke suami duitnya berapa. Masing-masing lapor masing-masing. Nah, kalau misalnya eh, seperti itu, kalau kita pakai kakak, istrinya harus info ke suaminya semua, uang saya ada berapa, harta saya di mana, penghasilan saya berapa, utang saya apa aja, dan dilaporkan semua di SPT suami gitu. Nah, itu juga menuntut keterbukaan. Tapi menurut saya suami istri ya harusnya seperti itu. Masa sudah suami istri masih harus pisah-pisah gitu kan?
Jadi ya ya kalau Anda dua orang kaya punya perjanjian pisah harta, one things ya. Tapi kalau misalnya kita orang biasa, eh, kalau nggak ada macam-macam ya jadi kakak aja statusnya gitu. Nah, jadi mau eh, mencentang, mau apa? Kalau Anda mau kakak, Anda harus nyatukan NPWP dulu. Prosesnya itu Anda datang ke kantor pajak, Anda kasih dokumen. Seingat saya nggak lama kok, berapa minggu udah keluar. Dan untuk yang 2025 masih keburu sebelum 31 Maret 2026. Itu pilihan ya. Kamu mau PHMT juga pilihan. Pak, saya MT, Pak, tapi saya nggak mau centang, Pak. Gimana, Pak? Ya itu pilihan juga. Ya, cuman menurut saya kalau suami istri punya NPWP masing-masing, itu sasaran empuk pajak. Kamu nggak bayar sekarang, tapi eventually bisa diminta. Apalagi kalau, wah hartanya banyak kan. Untung saham, untung reksadana, untung kriptonya banyak. Nanti dia bilang, oh ya kalau begini ada celah nih, saya bisa minta dia bayar. Gitu. Nah, eh, kemungkinan kurang bayar itu kecil. Ini sorry, saya koreksi ya. Eh, sorry, kurang bayar itu terjadi kalau suami istri sama-sama kerja atau sama-sama pekerjaan bebas atau dia kerja dan punya pekerjaan bebas. Jadi misalnya istri kerja di kantor, sampingannya notaris gitu. Suami kerja, sampingannya ngajar, jadi asesor, ya, konten kreator. Itu pasti kurang bayar. Tapi kalau misalnya suaminya kerja, istrinya punya usaha, usahanya pakai PPh final, itu tidak terjadi kurang bayar. Uh, atau dibalik istrinya kerja, punya gaji, suaminya punya usaha yang bayar PPh final, itu nggak kurang bayar. Tapi kalau dua-duanya itu yang kerja, yang ada potongan PPh, itu pasti kurang banget. Jadi eh, kewajiban untuk menggabung itu tidak selalu harus ya. Intinya kalau ada yang satu pengusaha, satu karyawan, oke. Tapi kalau dua-dua karyawan, ya harus digabung. Bukan maksudnya harus gabung. Kalau tidak digabung akan kurang bayar. Nah, Pak, saya nyoba-nyoba, Pak. Terus tahu-tahu saya berubah pikiran, Pak. Gimana, Pak? Nah, itu nggak bisa di-delete. Jadi yang bisa kamu lakukan, kamu keluar lagi, kamu klik company, kamu delete gitu. Terus isi ulang lagi. Karena kalau udah terlanjur pilih PH atau MT, nggak bisa dihapus. Saya udah coba-coba, nggak bisa memang. Jadi kalau udah terlanjur pilih, berubah pikiran, apa boleh buat ngisi ulang lagi. Jadi kamu delete, and then kamu ngisi ulang. Nah, demikian tentang bagian dua ini, status PHMT, MPWP suami istri. Semoga bermanfaat. Terima kasih.